Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Kali ini kita akan belajar dengan kelas 7 di semester genap tentang penerapan perbandingan. Tapi sebelumnya, silahkan kalian like, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Yang akan kita bahas hanya soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan. Entah itu perbandingan terbalik maupun perbandingan yang senilai. Mari kita lihat. Saya sudah menyediakan 6 soal yang akan kita bahas. Kita bahas satu persatu. Dimulai dengan nomor 1 ya. Nomor 1, jika berjalan 20 langkah, dengan berjalan 20 langkah, seorang pejalan kaki dapat menempuh jarak 11 meter. Berapakah meter jarak yang ditempuh orang tersebut jika ia berjalan 96 langkah? Gitu ya. Maka Bu Rini sudah buatkan tabelnya. Jadi kalau ada 20 langkah, ini Bu Rini buat tabelnya, banyaknya langkah dan jarak. Jika 20 langkah ternyata menempuh 11 meter. Jika 96 langkah berapa meter? Nah, sekarang kita logika. Kalau 20 11 meter. Nah, kalau 96 kira-kira lebih dari 11 meter atau kurang dari 11 meter? Lebih dari 11 meter. Kalau lebih dari 11 meter, maka dia pasti akan disebut perbandingan senilai. Ini saya sambil coret-coret ya. Nah, disebut perbandingan senilai karena 20 ke 96 itu kan semakin membesar. Nah, jaraknya juga nanti kalau 96 semakin membesar juga. Jadi mereka disebut perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, cara mencarinya X sama dengan justru disilang. 96 dikalikan 11 dibagi 20. Jadi di sini ditulisnya 96 dikalikan 11 dibagi 20. Berapa, Bu? Yuk kita cari berapa. Ini dicoret 2, di sini 96 bagi 2 berapa? 40 berapa nak? 48 ya. Oke. 48. Nah, 48 kali 11 tinggal dibuka gini. 4, 8. Nah, 4 tambah 8 2, gitu kan? Nyimpen 12 kan, nyimpen 1, jadi ini 5. Jadi 528 dibagi 10. Berarti 52,8. Satuannya apa? Kita lihat satuannya di situ. Di situ satuannya apa, Nak? Meter. Maka di sini pun meter. Gitu ya, Nak ya? Nih, Bu Rini cari titiknya kemana ini. Wis di sini. Oke, ini ya, meter. Gitu ya, Nak ya? Oke, sekarang yang nomor 2. Jika seorang karyawan dapat mengetik sebanyak 376 kata dalam 20 menit. Nah, berapakah kata yang dapat diketik oleh karyawan itu selama 2,5 jam? Maka 2,5 jam saya ubah dulu menjadi menit. Berarti berapa menit? 150 menit. Oke, nah sekarang kalau waktunya semakin banyak, kira-kira kata-kata yang diketik semakin banyak apa sedikit? Semakin banyak, Bu. Jadi sama-sama semakin banyak. Kalau sama-sama semakin banyak, maka disebut perbandingannya senilai. Nih, boleh dicari ininya. Nah, berarti senilai ya. Kalau senilai bagaimana? X sama dengan disilang lagi. 376 itu dikalikan 150 dibagi 20. Gitu ya. Nolnya coret. Oke. 2 dibagi 376 dibagi 2. Berarti berapa ya? Berapa, Nak?
36 dibagi 8 dibagi 2 berarti 18, 188 gitu ya. Nah sekarang berarti 188 dikalikan 15. Nah berapa Bu? Oke, tinggal dikalikan aja, boleh dicoret-coret di sini boleh. 188 kalikan 15. Sip. Berapa? 40. Nah, 40 tambah 4 44 masih 4. 1 kali 5 5 tambah 4 9. Nah, ini ya. Kalikan 1. Jadi 0 2 18 masih 1 2. Jadi ada 2000 bukan 200 ya, 2820 kata. Nah, bisa nggak? Bisa. Oke, kita lanjutkan langsung. Suatu pekerja dapat diselesaikan oleh 12 orang, gitu ya, dalam 18 hari. Jika pekerja itu diselesaikan dalam 24 hari, maka berapakah banyaknya pekerja? Oke, waktunya dari 18 sampai 24. Berarti naik ya, semakin banyak harinya. Kalau semakin banyak harinya, kira-kira pekerjanya semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin sedikit Bu. Iya, kalau semakin waktunya semakin lama berarti orangnya semakin sedikit gitu kan. Nah berarti ini terbalik, yang satu semakin banyak, yang satunya semakin sedikit. Kalau terbalik caranya gampang, justru tidak usah disilang, tetapi dikalikan ke samping saja. Nah jadi tinggal 12 kali 18 dibagi 24. Wow, gampang. 12 coret 1, 24 coret 2, 18 dibagi 2, 9. Kalau begitu harinya tidak sampai, pekerjanya tidak sampai 12 orang, tetapi hanya 9 orang. Jadi hanya butuh 9 orang pekerja, karena harinya semakin banyak. Gitu ya? Oh ya, bisa pasti ya, ini namanya berbanding terbalik. Oke, berikutnya. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 60 ekor ayam selama 12 hari. Jika ia menjual ayamnya sebanyak 20 ekor, berarti tinggal berapa ayamnya? 40. Iya. Maka berapa lama pakan tersebut akan habis? Kita lihat. Kalau banyaknya ayam berkurang dari 60 ke 40 berarti berkurang ya nak ya? Iya berkurang Bu. Kira-kira persediaan pakannya habisnya harinya semakin lama atau semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak Bu. Nah kalau semakin banyak artinya dia terbalik lagi. Kalau terbalik lagi caranya gampang lagi. Tidak dikalikan silang tapi kalikan ke samping. Jadi 60 kali 12 dibagi 40. Gampang, tinggal coret nolnya. 4-nya dicoret, ini tinggal 12 bagi 4, 3. 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? Oh ini nggak bisa dicoret, bentar ya. Nah 3 kali 6 berapa? 18. Kalau begitu waktunya pakan habis bisa sampai untuk 18 hari. Gitu. Bisa? Bisa. Hebat. Nah, sekarang yang berikutnya. Mungkin ini kali yang terakhir kali ya, nak ya. Oh, enggak. Masih ada 2. Oke. Yuk, dalam acara ulang tahun anaknya, seorang ibu memperkirakan membutuhkan beras sebanyak 8 kg. Jadi 8 kg untuk 36 orang tamu. Gitu ya. Jadi ini sudah boleh ditulis di tabelnya, ada 8 36 tamu. Nah, berapakah yang ditanyakan apa ya ini ya?
Berapakah biaya yang diperlukan untuk pengadaan beras jika ingin mengundang 45 orang? Oke, berarti kalau 45 orang, kira-kira berapa beras yang dibutuhkan? Gitu kan? Nah, semakin banyak orang, kira-kira beras yang dibutuhkan semakin banyak apa semakin sedikit? Ya semakin banyak dong, Bu. Nah, kalau sama-sama semakin banyak berarti perbandingannya terbalik apa senilai? Senilai, Bu. Nah, maka berarti perkaliannya silang. Berarti tinggal 8 kali 45 dibagi 36. Ada yang bisa dicoret? Ada. Saya bagi 45-nya itu dibagi 9. Oke, bagi 9, 5. Ini bagi 9, 4. Oke, 4 dibagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Jadi sama dengan 10. 10 apa? Yang ditanyakan beras, berarti 10 kg. Nah, padahal yang ditanyakan berapa biayanya, gitu kan? 1 kilogramnya 9.500. Kalau 10 kilogram berarti berapa? Nah, berarti berapa? Ya tinggal kalikan 10. 9.500 dikali 10 berapa? 95.000. Semakin pinter. Kalau ini terbalik sudah bisa membedakan ya, mana yang terbalik dan mana yang senilai. Oke, kayaknya ini yang terakhir, soal yang terakhir kita bahas. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung dengan waktu 180 hari dengan 24 pekerja. Nah, ini Bu Rini sudah buatkan tabel juga. 24 orang pekerja dengan harinya bisa 180 hari. Gitu kan? Jika pengerjaannya ingin diselesaikan lebih cepat 25%. Berarti kalau berkurangnya 25%, berarti dia memperkerjakannya dalam waktu pengerjaannya 75%. 75% dari 180 berapa, Bu? Nah, kita hitung boleh 75 per 100 kali 180. Sama dengan berapa? Sama dengan 135. Maka di sini saya tulis 135 di tabel. Nah sekarang terbalik apa senilai? Semakin waktunya semakin sedikit, kira-kira pekerjanya semakin banyak, gitu ya. Semakin banyaknya pekerja, ternyata semakin sedikit waktunya. Jadi terbalik dong, Bu. Iya. Kalau terbalik bagaimana caranya? Caranya hanya dikalikan sampingnya. Berarti X-nya sama dengan 24 kali 180 dibagi 135. Oke, dibagi 45. Ini 3, ini 4. 3 dibagi 3, ini dibagi 3, 8. Berarti 8 kali 3 berapa, Bu? 32. Nah, jadi pekerjanya membutuhkan pekerja berapa? 32 orang. Gitu ya. Nah, kalau begitu X-nya yang di sini saya ganti 32 orang. Gitu. Nah, sekarang upahnya. Semakin banyak orangnya, upahnya semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak juga, Bu. Berarti perbandingan terbalik apa? Senilai. Senilai, Bu. Kalau senilai dikalikan silang. Berarti Y-nya sama dengan 32 dikalikan 2160, itu ya, dibagi 24. Oke, yuk kita bagi berapa ya? Bagi 8, Bu. Oke, bagi 8 ini 4, bagi 8 ini 3. Nah, 2000 ini 216 dibagi 3, coret. Ini 72. Nah, 72 kali 4, 8, 2, 8. Tinggal tambahin nolnya. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2.880.000. Gitu ya. Sekarang upah pekerja seluruhnya per hari berarti 2.880.000. Oke, kira-kira sudah semakin jelas
kalian semakin mengerti, maka